Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Ibu-ibu mahasiswa alim ikatan keluarga Madura Jayapura yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini tentang hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman. Yaqulu berfirman siapa Allah ta'ala, ya ibna Adam, kam min sirajin qad afa taurihul hawa. Wahai keturunan anak Adam, sangat banyak daripada lampu itu dipadamkan oleh angin, tiupan angin hawa. Rihul hawa artinya adalah rihul hawa, anginnya hawa nafsu. Jadi sangat banyak lampu terangnya di dalam diri kita, hati kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Tapi kemudian diibaratkan di sini dipadamkan oleh rihul hawa, dipadamkan oleh apa itu tiupannya hawa nafsu. Maka oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini dianugerahkan lampu-lampu penerang iman kita, keimanan kita bisa dipadamkan oleh hawa nafsu kita ini. Wa kam min 'abidin qad afsadahul ujbu. Dan banyak sekali daripada ibadah-ibadah abid, orang-orang yang ahli ibadah, ibadahnya banyak, sholawatnya banyak, baca Al-Qur'annya banyak, segala macam, sedekahnya banyak, tapi qad afsadahul ujbu, tetapi dihancurkan oleh sifat ujub pada diri sendiri. Masya Allah, ujub merasa, oh saya ini orang hebat, saya ini orang Masya Allah. Nah, begini ini yang bisa menghancurkan amalan-amalan ibadah kita. Wa kam min ghaniyin, banyak orang yang kaya, afsadul ghina, tetapi dihancurkan oleh sifat ghina, sifat apa itu tidak membutuhkannya. Wa kam min fakirin afsadul faqru, banyak orang yang fakir tapi dihancurkan oleh kepikiran itu sendiri. Wa kam min sahihin afsadul afiyah, banyak orang yang sahih, orang yang sehat, tapi dia dihancurkan oleh sifat afiahnya. Wa kam min alimin afsadul ilmu, banyak orang yang alim itu juga dihancurkan oleh ilmunya. Banyak orang yang sudah tahu tapi dihancurkan oleh ilmunya sendiri. Artinya apa? Ilmunya tidak dimanfaatkan, ilmunya tidak justru untuk menghalalkan segala caranya. Banyak orang yang pintar tapi tidak menjadikan ilmunya itu menjadi kompas dalam kehidupannya, tapi ilmunya justru untuk menghalalkan segala caranya. Ini. Wa kam min jahilin afsal jahlu, banyak orang yang bodoh dihancurkan oleh kebodohannya. Sudah bodoh tapi dihancurkan oleh kebodohannya. Orang bodoh itu mestinya harus mencari ilmu, tapi dihancurkan oleh kebodohannya, tidak mau tahu. Orang bodoh tidak mau tahu untuk meningkatkan ilmunya. Ini berarti dirinya dihancurkan oleh kebodohannya. Kadang-kadang orang bodoh, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah bodoh itu terus merasa menghalalkan kebodohannya, membela kebodohannya, bukannya untuk mencari ilmunya, tapi justru menghalangi hatinya, jiwanya, dirinya untuk menambah ilmu. Ini pokoknya bagaimana membela supaya atas kebodohannya itu. Ini repot. Orang bodoh yang sombong. Ini susah untuk dikasih tahu. Orang bodoh yang sombong ini, Masya Allah. Fala lama masyayikh ruka, kata dalam hadis ini, andaikan tidak ada orang-orang tua yang masih banyak yang ruku setiap malam, andaikan tidak ada orang masyayikh, orang-orang yang dituakan, para kiai-kiai yang sepuh, yang ikhlas, yang murni, setiap malam munajat, setiap malam nangis di depan Allah, wasababul khusyuk, dan para pemuda-pemuda yang khusyuk. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah di sini ya, andaikan tidak ada orang tua, orang-orang masyayikh yang ruku, yang sujud, menangis di sisi Allah, tidak ada pemuda-pemuda yang khusyuk, yang khusyuk,
So sekarang ini kenapa kok disebut di sini kok pemuda yang khusyuk? So saat ini mencari pemuda-pemuda yang khusyuk itu betapa repotnya. Betapa repotnya sekarang ini untuk mencari pemuda-pemuda yang khusyuk. Anak-anak kita sekarang ini apalagi zaman medsos itu lebih cinta Al-Quran atau lebih cinta HP ya? Ibu-ibunya juga sama. Ya Allah, ya Rabbi Allah. Ada putra-putranya ibu yang kalau ke sekolah bawa tasbih, ya ada enggak kira-kira? Ada semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, susahnya sekarang ini. Andai kan ini pemuda-pemuda yang khusyuk, wa atfalun rudda, dan masih ada anak-anak kecil yang masih menyusui. Ya, anak-anak kecil yang menyusui oleh wabahaimun rutta, dan masih apa itu? Binatang-binatang yang masih mencari makan, binatang-binatang yang mencari makan. La ja'altus sama min fawqihim hadida, maka aku jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, langit yang di atas kamu itu menjadi besi. Wal ardu safsafan, dan tanah ini diratakan, safsafan diratakan. Wa turab ramadan, dan apa itu debu ini dihancurkan oleh Allah. Walama anzaltu alaikum minas sama qitrah, dan tidak aku turunkan apa itu air hujan sama sekali, dan tidak aku turunkan air hujan sama sekali. Walama ambatu minal ardi habbah, dan tidak aku tumbuhkan sama sekali biji-bijian dari dunia ini. Wala sababtu alaikum azab sabban, dan aku timpakan terus menerus siksaan-siksaan, berbagai balak musibah kepada kalian semua. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini andaikan tidak ada, kata dia, tidak ada pemuda, tidak ada orang-orang tua yang masih rukuk sujud di hadapan Allah, maka semuanya ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ini masih disayang, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu kita masih disayang. Maka karena itu ayo ibu-ibu, jadilah ibu-ibu yang berkahi. Jadikanlah ibu itu betul-betul menjadi ibu yang berkah. Ibu-ibu yang betul-betul bisa menjadikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW, al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga itu betul-betul di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Kesungguhan, mujahadah ibu betul-betul mengantarkan putra-putranya ibu betul-betul layak masuk surga. Jangan sampai justru fungsi daripada ibu yang tidak berkah itu justru menjadikan sebab anak-anak kita justru semakin dekat kepada neraka. Karena apa? Doanya tidak pernah. Saya ingin cerita saja di antara ulama-ulama, mesti kalau ibu-ibu tanya ulama-ulama besar itu mesti ibunya orang-orang hebat. Mesti ibunya orang-orang hebat. Saya cerita, maunya saya punya teman Gus Bahak ya. Gus Bahak itu jalurnya itu nanti dari salah satu moyangnya itu seorang ibu ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika dia itu dia itu lagi hamil 7 bulan mau bikin selamatan. Ibu-ibu biasanya selamatan itu 4 bulan 7 bulan. Kalau 4 bulan itu ketika mau dihitupkan roh ya, ketika itu baca doa. Kalau bisa ibu-ibu baca doa itu yang banyak. Karena pada saat itu Allah akan meniupkan roh, yang roh itu akan umurnya berapa, rezekinya berapa, ajalnya seberapa. Itu penting berdoa pada 4 bulan. Kalau 7 bulan itu oleh orang Madura pelet kandung ya. Itu biasanya berdoa supaya nanti kemudian dimudahkan waktu lahirnya, dimudahkan waktu melahirkannya. Maka ini penting ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika ini salah satu moyangnya tadi, maka ketika dia mau bikin selamatan, ibu-ibu, ketika mau bikin selamatan itu kalau zaman dahulu itu kan sumurnya itu mususi beras, membersihkan beras itu dibawa ke sungai. Berasnya banyak karena malam harus bikin masakan, dipususi, tahu dipususi ya? Dibersihkan itu. Tiba-tiba beras-beras semuanya semuanya berubah menjadi emas, intan dan permata. Orang-orang satu kampung yang mau ikut bersama itu semuanya lihat. Jadi emas, intan dan permata. Begitu terus kemudian dia minta, ya Allah, bukan ini yang aku minta ya Allah, bukan emas, intan, permata ini. Yang aku minta anak-anak kami, keturunan kami menjadi orang-orang alim, soleh dan soleha. Doanya, maka akhirnya berubah lagi emas, intan dan permata. Ibu-ibu kira-kira kalau mau mususi beras, mau buka warung ya, emas, intan, permata, mau bikin selamatan malam,
jadi emas, intan dan permata, kira-kira ibu, ya sudah ya Allah, aku pilih ini saja ya Allah, anakku sebagai rokok ndak apa-apa wes. Kira-kira ibu gitu apa enggak kira-kira? Enggak ya? Ya Allah, ini betul-betul apa ini, dan akhirnya keturunannya itu jadi orang alim-alim. Diantaranya Mbah Fadol Senori yang enggak pernah ke Timur Tengah tapi nyusun kitab banyak. Diantaranya Gus Bah, enggak pernah ke Timur Tengah tapi ngalimnya Masya Allah. Nah ini diantaranya apa? Mesti mujahadah ibu, mesti mujahadah ibu, pentingnya mujahadah. Kalau pamannya ibu dengar sekarang Ustadz Abdul Somad itu ketika mondok di Mesir, kuliah di Mesir, ibunya tidak pernah ninggalin baca Fatihah untuk anak-anaknya 300 kali. Ya Allah, Fatihah dengan niat semoga anak-anakku menjadi anak soleh-solehah, manfaat barokah ilmunya fidini wa dunya akhirah. 300 kali. Ibu-ibu berapa kali Fatihah putra putrinya? 3 kali, 3 kali 1 minggu sekali, malam Jumat saja. Makanya penting ibu itu kuncinya. Surga tidak di bawah telapak kaki suami, tapi surga di bawah telapak kaki ibu. Artinya kesungguhannya ibu, anak-anaknya ibu menjadi orang hebat, sukses, selamat atau tidak itu tergantung mujahadahnya ibu, kesungguhannya ibu. Fatihah putra putrinya, Fatihah putra putrinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini pentingnya sekarang ini untuk menciptakan anak-anak soleh-solehah itu beratnya luar biasa karena godaannya luar biasa. Saya kemarin diceritakan seorang kiai ya, kemudian ada di di Syria. Bapak-bapak, ibu-ibu di Syria. Pernah di Syria itu terjadi ada seorang an-nabas, seorang penggali kubur. Ibu namanya Abdurrahman. Ini terjadi benar-benar terjadi di Syria, terus kemudian dia itu umurnya 50 tahun sekian itu berangkat masuk ke pondok pesantren. Loh, Pak, Bapak ini kiainya masih lebih muda, Bapak ini kenapa sudah tua kok mau mondok? Sudah Pak Kiai, saya ini sudah izin keluarga, sudah izin anak istri, saya mau mondok ini. Loh kenapa Pak saya kok mondok? Ya Pak, saya ingin mendapatkan berkahnya pesantren. Saya ini penggali kubur 40 tahun Pak Kiai. Saya ini sudah 40 tahun kerjaan saya penggali kubur. Saya ini 2 kali pingsan gara-gara menguburkan seseorang. Yang pertama ada anak-anak, masih anak-anak itu masih umur-umur mondok, katakanlah umur-umur SMP. Itu begitu meninggal dunia saya menguburkan. Begitu saya kuburkan saya pingsan. Terus beberapa berikutnya lagi beberapa tahun saya menguburkan orang yang kakaknya, ternyata kakaknya daripada yang dulu saya makamkan itu. Begitu saya juga pingsan lagi. Wah Syekh, apa yang membuat kamu pingsan ini? Ini penggali kubur ini. Namanya Abdurrahman. Terus ya baik Kiai, saya terus kemudian saya tanya sama ibunya, apa itu amalan apa anaknya ibu itu? 2 anak ibu itu apa amalannya? Dia cerita ibunya, wahai Bapak, anak saya yang kecil, anak saya yang masih adiknya itu yang meninggal pertama, itu dia sedang mondok pesantren. Dia sakit, dia meninggal dunia. Oh berarti karena dia mondok pesantren. Oh ya. Terus yang kakaknya itu kerjaannya adalah dia itu karena kami orang fakir, kerjaannya mencari kayu bakar. Di hutan-hutan, kemudian dijual. Ongkosnya itu untuk ngongkosi kami dan untuk ngongkosi adiknya yang mondok. Ini benar-benar terjadi. Terus akhirnya, kenapa Bapak kok bertanya seperti itu? Ibu, saya mau cerita sama ibu. Saya pingsan 2 kali 40 tahun saya menguburkan jenazah. Yang pertama, begitu saya kuburkan, pertama solal, begitu saya masukkan liang lahat, saya lihat betapa sangat luasnya alam itu, indahnya luar biasa, istana-istananya luar biasa, dan disambut jenazah putranya ibu itu dengan para malaikat yang sangat banyak. Jadi yang saya lihat, maka saya pingsan saking kagumnya saya. Yang kedua juga sama, seperti itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian aku memutuskan karena pentingnya, karena berkahnya anak mondok, maka saya ingin mati walaupun saya tua, mati saya tetap dalam posisi saya sebagai santri, saya sebagai orang ngaji. Maka oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu jangan punya perasaan kalau umpamanya ibu sudah merantau di sini, ibu-ibu dulu masih ngaji dengan ibu-ibu punya guru ngaji enggak di kampung? Kalau ibu-ibu masih punya guru ngaji, sambung terus, Fatihah terus,
sambung terus, dan sampai ibu-ibu jangan merasa saya itu dulu bekasnya guru muridnya guru saya. Jangan sampai punya perasaan itu. Ibu sering komunikasi dengan guru-gurunya ibu. Tetap saja, maka di kami di pondok-pondok pesantren itu kita bikin spanduk, dibikin kaos-kaos itu mazil tutoliban. Saya ini selalu menjadi santri. Maka pentingnya ibu-ibu, maka hubungan komunikasi dengan guru dijaga dengan baik. Ibu fatihai gurunya yang masih hidup apa sudah mati. Terus kemudian merasa bahwa ibu itu masih santrinya, santrinya para ustadz-ustadz yang ada di kampung itu, yang pernah ngajari ibu, mengajari Al-Quran. Sambung itu. Kalau hari Ramadan, kalau tidak bisa datang, minimal fulusnya datang ke guru-gurunya. Walaupun seberapa, tapi perhatian itu menjadi menjadi menyenangkan hatinya guru-gurunya ibu. Maka oleh karena itu pentingnya ini, seorang syekh, orang tua, an-nabas ingin mondok supaya matinya menjadi tetap posisinya santri. Soalnya santri itu posisinya kalaupun wafat dia akan disambut oleh malaikat. Makanya kuburan itu bisa menjadi raudhah, taman-taman surga, bisa juga hufrah dari jurang-jurangnya neraka. Semoga kita semuanya, keluarga kita, anak turun kita menjadi orang ahlal ilmi, tetap menjadi santri yang bisa mendapatkan berkah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Demikian kurang lebihnya, kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.